Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saya Kaila Herunisa dari Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Teknik Sipil, Prodi D3 Teknik Sipil dengan NIM. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari reaksi peletakan gaya dalam. Simak terus videonya ya. Jadi di soal ini ada tumpuan sendi di titik A dan tumpuan roll di titik E. Di tumpuan sendi terdapat dua reaksi, yaitu reaksi horizontal dan reaksi vertikal. Sedangkan di tumpuan roll terdapat satu reaksi saja, yaitu reaksi vertikal. Dan di soal ini juga terdapat dua beban, yaitu beban miring dengan sudut 30 derajat sebesar 10 kN dan beban perata sebesar 20 kN per meter dengan jarak 6 meter. Di sini kita akan menguraikan beban miringnya terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan mencari nilai P sin alfa, yaitu sin 30 derajat dikali 10 kN sama dengan 5 kN. Dan P cos alfanya cos 30 derajat dikali 10 kN sama dengan 8,66 kN. Terus kita akan mencari Q besarnya. Q besar adalah Q kecil dikali jarak. Nilai Q kecil 20 kN per meter dan jaraknya 6 meter. Maka nilai Q besarnya 120 kN. Kita mulai mencari reaksi, perlu kalian ketahui bahwa terdapat 3 jenis reaksi, yaitu sigma horizontal sama dengan 0, sigma vertikal sama dengan 0, dan sigma moment sama dengan 0. Kita akan menggambarkan P sin dan P cosnya. Nah, selanjutnya kita akan mencari sigma horizontal sama dengan 0. Di sigma H sama dengan 0 terdapat RHA dan P cos alpha. P cos alpha bernilai min dikarenakan dia mengarah ke sebelah kiri. Lalu kita masukkan nilai P cos alfanya. Dikarenakan RHA tidak ada nilai, maka P cos alpha pindah ruas dan menjadi 8,66 kN. Terus kita akan mencari sigma V sama dengan 0. Di sigma V ini terdapat RVA P sin alpha. P sin alpha bernilai negatif dikarenakan dia mengarah ke bawah. Dan Q besar RVE sama dengan 0. Lalu kita masukkan nilai P sin alpha dan Q besar. Kita jumlahkan P sin alpha dan Q besarnya. Dikarenakan RVA dan RVE tidak ada nilai, maka mereka pindah ruas. Dan nilai minus 125 kN ini menjadi positif
dikarenakan pindah ruas. Nah, selanjutnya kita akan mencari momen di titik E. Di momen ini terdapat RPA dengan jarak 16 meter. 16 meter didapatkan dari 2 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 5. Basin alfa dengan jarak 11 meter dari 3 ditambah 6 ditambah 2 sama dengan 11. Lalu nilai Q besar sama dengan 5 meter dikarenakan Q besar berada di tengah-tengah sini, maka dia menjadi 5 meter. Lalu kita masukkan nilai-nilainya. Basin alfa bernilai 5 kN dan Q besar bernilai 120 kN. Kita kalikan nilai-nilai ini dengan jaraknya. Didapatkan nilainya 55 kN dan 600 kN. Lalu kita jumlahkan. Kenapa di sini positif? Dikarenakan minus 655 kN ini pindah ruas. Lalu 16 meter ini kita bagikan dan didapatkan nilai RPA-nya sama dengan 40,94 kN mengarah ke atas. Lalu kita akan mencari nilai RPE-nya. Untuk mencari nilai RPE, kita akan memakai sigma V sama dengan 0. RPA ditambah RPE sama dengan 125 kN. Kita masukkan nilai RPA-nya yaitu sebesar 40,94 kN ditambah RPE sama dengan 125 kN. Nah, di sini akan pindah ruas. RPE ke di sini 125 kN dan 40,94 kN menjadi negatif. Lalu kita dapatkan nilai RPE-nya yaitu 84,06 kN mengarah ke atas. Selanjutnya kita akan mencari gaya dalam. Di soal ini terdapat 4 potongan, yaitu potongan AB, potongan BC, potongan CD, dan potongan DE. Kita akan mencari potongan AB terlebih dahulu. Seperti yang dilihat di sini, potongan AB dimulai dari sebelah kiri dengan jarak 0 sampai 5 meter.
dengan gambar seperti ini. Di sini terdapat RVA-nya 40,94 kN dan RHA-nya 8,66 kN. DX, momen X, dan NX. Nah, pertama-tama kita akan mencari gaya normalnya terlebih dahulu. Gaya normal terdapat di sigma H sama dengan 0. RHA ditambah NX sama dengan 0. Maka akan pindah ruas. RHA menjadi negatif. Gaya normalnya akan bernilai 8,66 kN. Selanjutnya kita akan mencari gaya lintang. Di gaya lintang terdapat sigma V sama dengan 0. RVA dikurang DX sama dengan 0. Nilai RVA-nya adalah 40,94 kN. DX, maka nilai DX sama dengan 40,94 kN. Selanjutnya kita akan mencari momen. Sigma M sama dengan 0. RVA dikali X kurang MX sama dengan 0. Jarak itu nah, begini. Kenapa di sini ada X? Karena X diperumpamakan menjadi jarak. Jadi RVA dikali jarak dikurang MX. RVA-nya 40,94 dikali X dikurang MX sama dengan 0. MX sama dengan 40,94 dikali X kilonewton meter. Di sini kita akan mengalihkan MX-nya. X diganti dengan jarak. X sama dengan 0, maka MX-nya sama dengan 0. X sama dengan 5, maka MX-nya sama dengan 204,7 kN meter. Selanjutnya kita akan mencari potongan BC. Dengan jarak 5 sampai 8. Kenapa jarak di sini 5? Dikarenakan jarak potongan sebelumnya adalah 5. Maka gambarnya akan jadi seperti ini.
Nah, di sini di gambar ini terdapat RHA dengan nilai 8,66 kN dan RVA sebesar 40,94 kN. Di sini terdapat beban terpusat dengan berat sebesar 5 kN dan salah ada sih. Di sini terdapat P sin alfa sebesar 5 kN dan P cos alfa sebesar 8,66 kN. Dan di sini juga terdapat X minus 5. Kenapa ada X minus 5? Dikarenakan potongan sebelumnya adalah 5 cm. Iya, ada X. Kita akan mencari gaya normalnya. Di gaya normal terdapat RHA dikurang P cos alfa. Kenapa dikurang? Dikarenakan P cos alfanya menghadap ke sebelah kiri. Lalu kita masukkan nilainya. 8,66 kN dikurang 8,66 kN, maka NX nya sama dengan 0. Selanjutnya kita akan mencari gaya lintang. Gaya lintang adalah sigma V sama dengan 0. RVA dikurang P sin alfa. Kenapa P sin alfanya bernilai negatif? Dikarenakan dia mengarah ke bawah. Lalu ada min dx sama dengan 0. Kita akan memasukkan nilai-nilainya. 40,94 kN dikurang 5 kN. dx akan berpindah ruas ke sebelah sini dan menjadi positif. Maka nilai dx nya sama dengan 35,94 kN. Lalu kita akan mencari momen. Momen sama dengan sigma m sama dengan 0. Sigma m sama dengan 0. RA dikali permisalan jarak dikurang 5 kN dikali besar jarak sebelumnya ini. RVA nya 40,94 kN dikali X. Nah, di sini kita akan mengalihkan silang. 5 kali X, 5X minus 5 dikali minus 5 plus 25 sama dengan MX. MX sama dengan, kita kurangkan 40,94 dikurang 5x 94. Maaf guys, salah. Maka nilainya 35,94x ditambah 25 kN meter. Lalu kita permisalkan X nya menjadi jarak BC. X sama dengan 5, maka MX nya sama dengan 204,7 kN meter. X sama dengan 8, maka MX nya 312,52 kN meter. Selanjutnya kita akan mencari potongan CD.
Di potongan CD ini kita akan memulai dari sebelah kanan agar lebih mudah. Yang kita ketahui di CD ini berjarak 2 meter sampai 6 meter. Maka di sini tertulis 2 lintang 2 ke lintang 8. Selanjutnya kita akan mencari potongan CD. Potongan CD dimulai dari sebelah kanan dengan jarak 2 sampai 8. Kenapa 2? Dikarenakan jarak potongan sebelumnya adalah 2. Lalu gambarnya akan menjadi seperti ini. Nah, nilai RPE-nya 84,06 kilonewton. Setelah itu seperti pada potongan sebelumnya, kita menggunakan X min potongan sebelah kanan yang sebelumnya, X min 2. Setelah itu kita mencari gaya normalnya terlebih dahulu. Di potongan ini tidak ada gaya normal dikarenakan tidak ada gaya yang sejajar dengan betang. Selanjutnya kita akan mencari gaya geser. Gaya geser dimulai dari sigma V sama dengan 0. Di sigma V sama dengan 0 ada minus RPE ditambah Q kecil X minus 2 sama dengan dikurang DX sama dengan 0. Kenapa RPE ini minus? Karena kita mencari dari sebelah kanan, maka RPE nya menjadi minus atau negatif. Kita masukkan nilai-nilai ini. Minus 84,06 kilonewton ditambah 20 dikali X minus 2 sama dengan DX. Kita kalikan silang terlebih dahulu yang 20 kali X minus 2 ini. 20 kali X, 20 X, 20 kali minus 2 minus 40 sama dengan DX. Kita jumlahkan dengan yang satu variabel, minus 84,06 kilonewton dikurang 40 kilonewton, maka hasil DX nya adalah minus 124,06 kilonewton ditambah 20X. Nah, X ini diganti menjadi perumpamaan jaraknya. Jadi
Jika X sama dengan 2, maka dx-nya sama dengan minus 84,06 kN. Begitu juga jika X sama dengan 8, maka nilai dx-nya 35,94 kN. Nah, selanjutnya kita akan mencari momen. Di sigma M sama dengan 0, terdapat RPE dikali X dikurang Q buka kurung X minus 2 tutup kurung setengah buka kurung X minus 2 kurang MX sama dengan 0. Kenapa setengah? Dikarenakan setengah ini adalah hasil dari sini, beban terpusat. Kita langsung masukkan nilai-nilainya. 84,06 kali X dikurang 20 kali X minus 2 tutup kurung setengah buka kurung X minus 2 sama dengan MX. Kita tambahkan buka kurung dan tutup kurung di sini. Nah, 84,06 kali X dikurang. Nah, di sini kita jumlahkan terlebih dahulu. 20 dikali setengah sama dengan 10. Nah, X minus 2 dikali X minus 2 maka akan menjadi kuadrat atau pangkat 2 KNM. Seperti biasa, X ini kita perumpamakan menjadi jarak. Kita ganti nilainya menjadi jarak. Jika X sama dengan 2, maka MX nya sama dengan 168,12 kN/meter. Dan jika X sama dengan 8, maka nilai MX nya sama dengan 312,5 kN/meter. Dikarenakan ini beban merata, maka ada MX terjadi saat dx sama dengan 0. Kita akan mencari MX terjadi saat dx sama dengan 0. Nah, nilai dx ini kita dapatkan dari gaya geser. Nilai dx di sini minus 124,06 kN ditambah 20x. Maka kita tulis di sini minus 124,06. Ya, suara mama. Maka nilai dx di sini minus 124,06 ditambah 20x. Kan perumpamaan dx nya sama dengan 0, maka kita ubah dx 0 minus 124,06 tambah 20x. Nah, 20x ini pindah ruas ke sini. Dari positif maka akan menjadi negatif, minus 20x minus 124,06. X sama dengan minus 124,06 minus 20 nya kita pindahkan ke bawah, maka nilai X menjadi 6,203 meter. Kenapa bisa meter? Karena di sini KN M dikali KN, coret jadinya meter.
Selanjutnya kita akan mencari mx. Mx sama dengan di mx ini kita akan memakai nilai mx. Nilai mx nya yaitu 84,06 dikali x dikurang 10 tutup buka kurung x minus 2 tutup kurung kuadrat. Kita tulis 84,06 x dikurang 10 buka kurung x min 2 kuadrat. Nah, sini 84,06. X nya kita ganti menjadi 6,203. Nah, 10 di sini juga kita ganti menjadi 6,203. Nah, maka kita dapatkan nilai mx nya sama dengan 344,772 kilonewton meter. Selanjutnya kita akan mencari potongan DE. Nah, di potongan DE ini juga dimulai dari sebelah kanan dengan jarak 0 sampai 2 meter dengan gambar seperti ini. RVE bernilai 84,06 kilonewton. Pertama-tama kita akan mencari gaya normalnya. Di potongan ini tidak ada gaya normal dikarenakan seperti potongan sebelumnya, yaitu tidak ada gaya yang sejajar dengan bentang. Maka nx nya sama dengan 0. Terus kita akan mencari gaya geser. Sigma V sama dengan 0. Di sigma V ini terdapat RVE dikurang dx sama dengan 0 minus RVE sama dengan dx. Nah, kita masukkan nilai RVE nya, maka dx menjadi minus 84,06 kilonewton. Yang terakhir kita akan mencari momennya. Sigma M sama dengan 0 RVE dikali X dikurang MX sama dengan 0. MX sama dengan RVE dikali X. Maka kita akan masukkan nilai RVE nya. MX sama dengan 84,06 dikali X. Nah, seperti yang di sebelum-sebelumnya, kita akan mengganti nilai X menjadi nilai jarak 0 dengan 2. Jika X sama dengan 0, maka MX nya menjadi 0. Jika X sama dengan 2, maka MX nya sama dengan 168,12 kilonewton meter. Ini balok ini memiliki tumpuan sendi di titik A dan roll di titik E. Jarak dari titik A ke B adalah 5 meter.
Jarak dari titik B ke C 3 meter, dari C ke D 6 meter, dan D ke E 2 meter. Di titik B terdapat beban miring dengan sudut 30 derajat dan diuraikan menjadi komponen horizontal dan vertikal. Dan di titik CD terdapat beban merata ke bawah. Pertama, ada diagram gaya normal. Gaya normal hanya dipengaruhi oleh gaya horizontal dari titik A sampai titik B. Gaya normal konstan sebesar minus 8,66 kN ditunjukkan oleh diagram berbentuk persegi panjang. Gambarnya akan jadi seperti ini. Gambarnya akan jadi seperti ini. Dia hanya dari titik A ke titik B. Karena mengalami tekanan menjadi negatif. Selanjutnya kita akan mencari gaya lintang. Gaya lintang adalah gaya yang bekerja tegak lurus terhadap balok yang menyebabkan balok mengalami lentur. Kita mulai dari tumpuan A. Tumpuan A terdapat reaksi vertikal sebesar 40,94 dan arahnya ke atas sehingga terjadi lonjakan sebesar 40,94 kN. Seperti ini. Dari titik A ke titik B tidak terdapat beban yang bekerja sehingga gaya lintang bernilai konstan. Hal ini ditunjukkan oleh garis lurus mendatar pada diagram. Seperti ini. Di titik B terdapat gaya miring dengan komponen vertikal. Komponen vertikal ini menyebabkan di titik B terdapat gaya miring dengan komponen vertikal. Komponen vertikal ini menyebabkan gaya lintang mengalami lonjakan dari titik B ke C, sehingga tidak ada beban. Gaya lintang tetap konstan. Titik B ke C. Nah, dari titik C ke D terdapat beban merata ke bawah. Akibat beban merata ini, gaya lintang berkurang secara bertahap sehingga gaya lintang berbentuk garis miring menurun. Titik C ke D akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, di titik D ke E juga tidak ada beban sehingga gaya lintang tetap konstan. Di titik A positif karena ke atas. Titik B ke C tetap positif karena tidak berubah arah. Di titik C ke D berubah akibat adanya beban merata ke bawah. Nilai gaya lintang semakin berkurang karena grafik gaya lintang memotong sumber nol yang berada di bawahnya, maka gaya lintang bernilai negatif. Di titik D ke E negatif juga. Selanjutnya kita akan mencari momen. Dari titik A ke titik B, gaya lintang bernilai konstan sehingga diagram momen lentur berbentuk garis lurus yang mengarah ke bawah yang menandakan momen positif. Seperti ini. Dari titik B ke C, gaya lintang masih konstan sehingga gaya lurus. Dari titik B ke C, gaya lintang masih konstan sehingga gaya lentur tetap lurus ke bawah. Seperti ini. Pada titik C ke D terdapat beban merata sehingga gaya lintang berubah secara linier dan diagram momen lentur berbentuk parabola ke bawah. Seperti ini. Selanjutnya, titik D ke E gaya lintang bernilai konstan sehingga diagram momen berbentuk garis lurus lagi. Sehingga diagram momen akan berbentuk seperti ini. Dan ini bernilai positif. Nilai dari titik A ke B 204,7 kN,
B ke C 312,15 kN, C ke D 344,772 kN, D ke E 168,12 kN. Diagram momen lentur ini terdiri dari garis lurus dan parabola sesuai dengan beban yang ada. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.